Selamat berjumpa dalam katekisi sekolah melalui media online bersama saya Gabriel Gondi. Mari kita ikuti dengan saksama. Judul materi kita, perempuan dan laki-laki sederajat. Bahan kelas 5 SD. Tujuan dari katekese kita adalah melalui pengamatan dan pendalaman materi pembelajaran, kita dapat 1. Menyebutkan keistimewaan tugas perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. 2. Menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan menggembirakan. 3. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan untuk saling mengasihi. 4. Memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang perempuan dan laki-laki sederajat, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita terlebih dahulu mengamati gambar berikut ini yang menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 gambar, mari kita mengamatinya dengan seksama. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, tanya jawab tentang gambar. Pertama, kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan dan laki-laki di lingkungan masyarakat sekitarmu? 2. Sebutkan beberapa kegiatan perempuan yang mungkin dilakukan oleh laki-laki. 3. Sebutkan beberapa kegiatan laki-laki yang mungkin dilakukan oleh perempuan. Mari kita menjawabnya. Ya, anak-anak, setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Pandangan masyarakat dan budaya mempengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, meski terdapat kebiasaan dan kegiatan yang tidak mungkin diubah, yaitu kebiasaan dan kegiatan yang terkait dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan. Setelah kita melihat pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan, sekarang kita melihat tentang perempuan dan laki-laki sepadan menurut kitab suci. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27, bab 2 ayat 18, ayat 20-23. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Pendalaman materi dari kitab suci. Nomor 1, firman Allah. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelaskan arti kata sepadan pada ayat tersebut. Nomor 2, sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai wujud kesepadanan di antara mereka. Nomor 3, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat kita. Ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan. Sepadan artinya setara atau sederajat. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sepadan atau sederajat adalah agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Kedua, adanya kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat, karena itu disayangi dan dikasihi sebagai teman. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bentuk-bentuk kerjasama itu dapat kita lihat dalam bentuk membersihkan rumah, atau ke ladang, atau kerjasama kebersihan lingkungan di sekitar, dan lain-lain adalah bentuk kerjasama dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran kita, materi kita tentang laki-laki dan perempuan, baik dari pandangan masyarakat maupun dari pandangan kitab suci, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, refleksi dan aksi. Yang pertama, refleksi pribadi. Coba renungkan sikap pribadimu terhadap teman yang berbeda jenis. Sikap-sikap apa yang akan dilakukan sebagai wujud sikap saling menghargai terhadap lawan jenis? Yang kedua, aksi. Ungkapkan niat. Coba ungkapkan syukurmu kepada Tuhan karena telah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat. Ungkapan syukur dapat berupa doa, puisi, atau semboyan. Pendalaman materi yang baru kita baca dari kitab suci tadi. Yang pertama, firman Allah, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jelaskan arti kata sepadan pada ayat tersebut. Yang kedua, sebutkan sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai wujud kesepadanan di antara mereka. Yang ketiga, sebutkan bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat kita. Ya, satu, bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan. Sepadan artinya setara atau sederajat, dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Kedua, adanya kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat, karena itu disayangi dan dikasihi sebagai teman. Yang ketiga, membersihkan rumah, ke ladang, kerjasama, kebersihan di masyarakat, dan lain-lain
merupakan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat kita di sekitarnya. Inilah rangkuman dari materi kita katekese tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Yang kedua, Allah tidak menghendaki jika kita lelaki atau perempuan berjalan masing-masing, karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, hendaknya menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama sehingga keduanya sederajat. Yang ketiga, perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dijadikan bawahan oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Yang keempat, laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh karena itu, antara perempuan dan laki-laki hendaknya saling menghormati dan mencintai. Evaluasi. 1. Jelaskan tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. 2. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sepadan. Jelaskan artinya. 3. Setujukah kamu jika seorang perempuan bermain sepak bola, menjadi sopir, atau bekerja sebagai tukang bangunan? Jelaskan alasanmu. Yang keempat, setujukah kamu jika seorang laki-laki menggendong bayi, mencuci pakaian, dan memasak di dapur? Jelaskan jawabanmu. Oke anak-anak, sudah selesai pelajaran katekese kita tentang laki-laki dan perempuan sepadan. Sekarang kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.